Setelah berkuasa hampir 1 abad lamanya, kekhalifahan Bani Umayyah akhirnya bergoncang. Gerakan-gerakan rahasia bermunculan untuk melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan yang dinilai telah menyimpang. Kondisi politik memanas, bahkan adu senjata tak bisa dihindari lagi. Kondisi ini juga dirasakan oleh kalangan ulama dan kaum cendekiawan. Hingga ada seorang ulama yang memilih untuk menyingkir ke wilayah Hijaz demi menyelamatkan ilmu yang dimilikinya. Di dalam pengasingan dirinya, Abu Hanifah justru mendapat banyak suntikan ilmu baru hingga ia kemudian dikenal menjadi salah seorang ilmuwan Islam terbesar. Pemilik nama asli Nu'man bin Sabit bin Marzaban sejatinya bukanlah keturunan Arab. Dia hanya seorang keturunan Persia yang lahir di tahun 80 Hijriah. Ayahnya seorang pedagang kain di negerinya Kufah. Profesi sang ayah membuat Abu Hanifah juga fasih dalam kegiatan jual beli di pasar. Meski sering terlibat dalam aktivitas ayahnya, Abu Hanifah tak lantas meninggalkan prestasinya di kursi pendidikan. Seperti anak-anak lainnya di masa itu, Abu Hanifah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran di usianya yang ke-10 tahun. Prestasi yang diraihnya membuat bangga kedua orang tuanya. Apalagi bagi sang ayah, ia menganggap kecerdasan Abu Hanifah adalah berkah dari doa Ali bin Abi Thalib. Laqad istajaba Allah fihi lida'wati Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib. Da'i ya Abi. Sebab saat kakek Abu Hanifah pernah berkunjung ke rumah Ali bin Abi Thalib, di saat itulah Ali bin Abi Thalib mendoakan keturunan kakek Abu Hanifah. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, Abu Hanifah lebih banyak bergiat di pasar. Ia hanya sesekali mendatangi ulama untuk menuntut ilmu. Hingga suatu saat, seorang ulama menegurnya karena ia jarang terlihat di majelis ilmu agama. Qul li ya Nu'man, ila man tadhhab? Ana adhabu ila as-suq. Ana la aqsidu at-tijarata wat-tujjar, walakinani aqsidu ila man tadhhabu min al-ulama. Ana qalilu at-taraddud 'ala al-ulama. Sang ulama menyayangkan jika Abu Hanifah hanya menghabiskan usianya dalam kesibukan berdagang dan urusan dunia lainnya. Sebab sang ulama melihat kecerdasan yang tinggi pada Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menceritakan tentang bagaimana beliau memilih ilmu untuk menjadi spesialisasinya. Sekaligus ini pelajaran buat kita yang sedang ingin menuntut ilmu atau sedang menuntut ilmu tentang ilmu pilihan yang kita inginkan. Abu Hanifah mengatakan, adapun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pujian hanya milik Allah, bahwa saya oleh Allah diarahkan ke fikih. Tetapi saya ketika mau belajar ilmu, maka saya letakkan dulu ilmu itu semua saya baca dulu. Semua ilmu saya kumpulkan di depan mata saya, kemudian saya baca satu persatu. Setelah itulah kemudian saya pikirkan apa hasil akhir dari ilmu ini dan manfaatnya untuk saya. Maka kemudian beliau mulai menganalisa satu-satu. Beliau mengatakan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam, kata beliau, di ujungnya ternyata tidak baik. Karena ini adalah ilmu berdebat, ilmu berbicara tentang orang, mengalahkan orang, berargumentasi segala macam. Kata beliau, ilmu ini ujungnya menurut saya tidak baik. Beliau menganalisa tentang syair, tentang ilmu qiraat, ilmu Quran, ilmu hadis. Termasuk ilmu hadis, beliau katakan bahwa kalau saya belajar hadis, saya perlu waktu sangat panjang menghabiskan usia saya. Tentu ini adalah kenyamanan Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau mengatakan bahwa ketika saya belajar fikih, saya analisa, semakin saya membaca fikih, semakin bertambah kemuliaan saya rasakan. Maka kemudian saya terus belajar ilmu fikih. Dan ini artinya bahwa Imam Abu Hanifah merasakan kenyamanan dirinya. Setelah dia analisa semua, dia merasakan kenyamanannya ada pada ilmu fikih. Dan sejak itulah maka dia maksimal belajar ilmu fikih. Ketika sebuah ilmu dipelajari dengan kenyamanan hati, dengan kecintaan, maka dia akan maksimal hasilnya.
Bertahun-tahun Abu Hanifah belajar ilmu fikih dari berbagai ulama. Akhirnya ia dikenal masyarakatnya sebagai seorang ahli fikih. Abu Hanifah mulai menyampaikan ilmunya pada masyarakatnya. Madrasahnya atau majelisnya kemudian dikenal sebagai Madrasah Ahlur Ra'yi atau ahli logika. Wajar saja, sebab di Kufah, di mana masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang susah diatur, saat itu sangat sulit memperoleh hadis-hadis sahih. Hingga tak jarang, ijtihad yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah banyak mengandung unsur logika. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam landasan pemikiran beliau dalam memutuskan sebuah permasalahan fikih adalah tentu pertama berlandaskan Al-Quranul Karim. Beliau sangat menguasai Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah berlandaskan hadis Nabi SAW. Tentu yang sahih saja yang beliau ambil, dan beliau juga banyak belajar hadis Nabi SAW. Bahkan beliau menulis ribuan hadis dari Kufah. Kemudian yang ketiga adalah beliau mengatakan ijma' sahabat. Ijma' sahabat artinya kalau sahabat sepakat pada sebuah permasalahan dalam sebuah keputusan, maka itu yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Yang berikutnya adalah kalau sahabat berbeda pendapat, kata Imam Abu Hanifah, saya mengambil salah satunya. Saya ambil salah satu dari pendapat mereka. Yang berikutnya adalah kalau tidak ada di pendapat para sahabat, maka yang ada adalah di fatwa-fatwa tabi'in. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Kalimat ini harus dipahami dengan benar. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah adalah bahwa kalau tabi'in setara dengan saya walaupun guru saya. Artinya dengan saya belajar maka saya akan bisa memiliki ilmu dan menganalisa ilmu serta memutuskan seperti guru-guru saya. Tapi perlu diketahui, kalimat ini jangan dipakai sembarangan, karena hari ini kita sedih. Hari ini ada orang baru belajar kemarin, baru ilmu sedikit, hanya sekedar wawasan saja. Kemudian ketika membaca ilmu para ulama besar mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, itu ulama kita juga bisa seperti itu. Ya, tidak bisa dilihat Imam Abu Hanifah ketika beliau mengatakan kalimat itu, Anda perlu tahu bahwa guru beliau ada 7 sahabat Nabi SAW. Bahkan lebih dari 90 guru beliau adalah tabi'in senior. Disebutkan bahwa total jumlah guru Imam Abu Hanifah ada 4.000 orang. 4.000 guru. Siapa kita? Jangan terlalu mudah mengeluarkan kalimat. Imam Abu Hanifah layak mengeluarkan kalimat itu, dan ini adalah landasan dari keseluruhan pijakan Imam Abu Hanifah dalam memutuskan permasalahan di fikih. Sebagai seorang saudagar, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang memiliki penampilan yang baik juga dermawan. Di majelisnya, ia tak hanya sekedar menggratiskan pendidikan bagi murid-muridnya. Bahkan salah satu muridnya yang terkenal, Abu Yusuf, mendapatkan harta setiap bulannya dari Imam Abu Hanifah sebagai biaya untuk menghidupi keluarga Abu Yusuf selama ia belajar di majelisnya. ماذا هناك يا أبا يوسف؟ ما شغلك عنا؟ الشغل بالمعاش وطاعة والديك. خذ هذه يا ولدي، هي 100 درهم، استعن بها على حاجاتك، فإذا فرغت فأعلم. Selain itu, majelis Imam Abu Hanifah juga dikenal sebagai majelis yang menjunjung kerapihan. Imam Abu Hanifah sangat memperhatikan penampilan dirinya. Ia juga memperhatikan penampilan murid-muridnya. Namun di balik kerapihan penampilan Imam Abu Hanifah, sejatinya ia adalah orang yang sederhana. Suatu hari di majelis Imam Abu Hanifah ada seseorang yang duduk bersama beliau. Terlihat penampilannya lusuh, pakaiannya terlihat sudah sangat lusuh sekali. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata pada orang itu bahwa sebelum majelis itu bubar, dia katakan nanti kamu tolong masuk ke tempat sholat itu. Kemudian di tempat sholat itu ada sesuatu di bawah sejadahnya, kamu ambil yang di bawahnya. Orang itu begitu majelis bubar, orang ini pergi. Begitu pergi dijumpainya, ternyata di bawah sejadah itu ada uang sebesar 1.000 dirham. Uang itu kemudian diambil dan datang lagi orang itu ke Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata bahwa gunakan uang ini untuk membeli pakaian agar penampilanmu adalah penampilan yang baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala cinta, suka kalau Allah melihat
bekas nikmatnya pada hambanya. Artinya kalau ada Allah memberikan nikmat pada seseorang, terlihat pada penampilannya yang baik. Orang yang diberi tadi mengatakan bahwa saya adalah orang yang mampu sebenarnya, gitu. Orang yang tidak perlu ini semuanya. Tapi Imam Abu Hanifah mendorong dia agar dia memperbaiki penampilannya agar itu tidak membuat sedih teman-temannya yang lain yang melihat. Kalau memang dia orang mampu berpenampilannya yang baik, karena begitu ada orang yang penampilannya lusuh, terlihat sangat miskin, maka itu membuat sedih orang lain. Sehingga kata beliau bahwa perbaikilah penampilanmu dengan uang itu. Saat Imam Abu Hanifah berada di dalam kebesarannya, saat itu dinasti Bani Umayyah hendak menjumpai masa keruntuhannya. Pemerintahan yang tak lagi adil melahirkan kelompok-kelompok bawah tanah yang diam-diam merencanakan strategi untuk menjatuhkan kekhalifahan. Di masa-masa pergolakan itulah, Imam Abu Hanifah memutuskan untuk fokus menyelamatkan ilmunya dan hijrah ke wilayah Hijaz. Ia tak ingin terlibat dalam kekisruhan politik, seolah takdir yang membawa Imam Abu Hanifah ke Hijaz. Di sana ia bertemu dengan Imam Malik yang merupakan Imam Darul Hijaz. Imam Abu Hanifah tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Apalagi hadis-hadis yang dijumpainya di sana masih terkawal kesohihannya oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para tabi'in. Setelah bendera kekhalifahan resmi berpindah ke Bani Abbasiyah, Abu Hanifah kemudian kembali ke Kufah. Namun karena kondisi pemerintahan belum stabil, Abu Hanifah memutuskan kembali ke Mekah setelahnya. Abu Hanifah kembali ke Kufah saat pemerintahan berada di bawah pimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa itu, seluruh masyarakat sudah mengetahui nama besar Imam Abu Hanifah. Sang khalifah pun memintanya untuk menjadi hakim pemerintahan. Tapi Imam Abu Hanifah justru menolaknya. Ia merasa dirinya tak mampu berbuat adil jika menjadi hakim. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ketika kembali ke Kufah, kemudian bertemu dengan Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah. Kemudian Abu Ja'far melihat, tentu semua orang pun tahu tentang keilmuan seorang Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Maka Abu Ja'far memanggil Abu Hanifah dan mau diangkat menjadi qadhi. Qadhi di dalam sejarah Islam adalah posisi yang sangat tinggi karena dialah yang mengawal ilmu dan dia tidak akan pernah peduli apakah yang diadili adalah pemimpin tertinggi atau bukan pemimpin. Dia akan diadili dengan sama rata, dan ini adalah memerlukan seorang ulama yang bukan hanya berilmu tapi juga cerdik, sekaligus dia punya kemandirian dan keberanian dalam memutuskan. Diangkatlah dia menjadi qadhi karena tentu Abu Ja'far tahu kemampuannya. Maka begitu diangkat, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa saya tidak layak menduduki posisi qadhi atau hakim. Abu Ja'far berkata, kamu bohong, kamu dusta. Abu Hanifah mengatakan bahwa ini sudah Anda jawab, berarti memang saya orang yang tidak layak untuk menjadi qadhi. Karena Anda pun sendiri yang mengatakan bahwa saya pembohong. Karena pembohong tidak boleh menjadi hakim, menjadi qadhi. Sebenarnya intinya adalah Imam Abu Hanifah menolak, tapi ini selalu menjadi gaya bahasa beliau karena beliau belajar ilmu kalam dulunya. Dan Imam Abu Hanifah menolak menjadi qadhi dan hakim. Dipaksa oleh Abu Ja'far Al-Mansur karena Abu Ja'far Al-Mansur ingin mendapatkan qadhi sekelas Abu Hanifah. Ada alasan yang disampaikan Imam Abu Hanifah mengapa dia menolak menjadi hakim. Alasannya adalah bahwa kata Imam Abu Hanifah, saya ini adalah orang yang secara hati tidak punya kekuatan untuk menghakimi Anda sebagai pemimpin tertinggi, juga pemimpin-pemimpin dan panglima-panglima yang Anda miliki. Maka dari itu carilah orang yang memiliki jiwa yang lebih kuat untuk bisa menghakimi Anda dan pemimpin-pemimpin yang lain. Alasannya sangat jelas. Kenapa? Karena apa gunanya sebuah hukum ketika dia hanya tajam buat masyarakat yang bawah tapi kemudian tumpul buat masyarakat yang atas? Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa manusia itu setara di hadapan hukum seperti setaranya gigi sisir, karena dulu gigi sisir rata. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa manusia setara dalam masalah hukum, di hadapan hukum. Penolakan Imam Abu Hanifah mengundang amarah sang khalifah hingga Imam Abu Hanifah ditahan di dalam penjara. Sebab sang khalifah benar-benar ingin pemerintahannya memiliki seorang hakim yang berilmu dan adil seperti yang ia lihat pada diri Imam Abu Hanifah.
Padahal saat itu, usia Imam Abu Hanifah sudah mulai memasuki usia yang ke-70 tahun. ما اسمك وما صنعتك ما اسمك وما صنعتك ترفق برجل ترفق به فهو عالم وفقيه. ماذا تقول؟ عالم فقيه؟ نعم، وما اسمه؟ أبو حنيفة النعمان. ماذا؟ أبو حنيفة النعمان؟ أنا أجلد الإمام أبا حنيفة النعمان. الويل لي. أبا حنيفة، سامحني، لقد ظلمتك وظلمت نفسي، فاغفر لي ما فعلته بك. لا يسامحني ربي حتى تسامحني أنت. اطلب ما تشاء، أن تدخلني الجنة، أن تخرجني من النار. ليس ذلك لغير الله. لا أرجو غيرها. Tak lama setelahnya, Imam Abu Hanifah menghembuskan nafas terakhir pada tahun 150 Hijriah. Wafatnya Imam Abu Hanifah menuai kesedihan mendalam bagi Khalifah Abu Ja'far dan seluruh masyarakat. Imam Abu Hanifah meninggalkan nama besar dan karya-karya di bidang ilmu fikih. Ia tercatat menjadi imam mazhab pertama dan memiliki keutamaan dibandingkan dengan imam mazhab lainnya. Sebab ia banyak belajar ilmu langsung dari sumber-sumbernya, termasuk sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in. Kebesaran yang dicapai Imam Abu Hanifah tak lepas dari peran murid-muridnya yang tak pernah absen mengabadikan pemikiran-pemikirannya. Hingga mazhabnya kemudian digunakan oleh sebagian umat Islam hingga saat ini. Rahimahullah, Imam Abu Hanifah.